Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Ainun Tapea, NPM 17020059. Di sini saya akan membacakan materi kami dari kelompok 6 yang berjudul latar belakang, konsep pendidikan, problematika, dan kebijakan pendidikan di Australia. A. Latar belakang pendidikan di Australia. Pendidikan di Australia merupakan tanggung jawab negara bagian dan teoritis. Setiap negara, bagian atau wilayah pemerintah menyediakan dana dan mengatur sekolah negeri dan swasta dalam daerah otonominya. Secara umum, pendidikan di Australia mengikuti model 3 lapis yang meliputi pendidikan dasar atau primary schools, pendidikan menengah atau secondary schools atau high schools, dan pendidikan tinggi atau university dan atau TAFE college. Nama saya Aidil Syahputra Koto, NPM 17020072. B. Konsep pendidikan. Pada dasarnya jenjang pendidikan di Australia dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Sekolah dasar. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan dasar adalah 6-7 tahun. Pada umumnya siswa memasuki pendidikan dasar pada umur 6 atau 7 tahun. Berbeda dengan di Indonesia di mana siswa diharuskan menempuh ulangan-ulangan dan ulangan umum untuk dapat naik ke kelas berikutnya. 2. Sekolah menengah. Pendidikan menengah atau dikenal sebagai secondary education di Australia memerlukan waktu antara 5-6 tahun. 3. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Australia dapat dibagi menjadi 2 jenjang, yakni jenjang sarjana dan jenjang pasca sarjana. C. Manajemen pendidikan di Australia. 1. Otorita. Berdasarkan konstitusi Australia, pendidikan adalah tanggung jawab negara bagian. Di setiap negara bagian, seorang menteri pendidikan dengan sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah. 2. Pendanaan. Pemerintah Australia menyediakan dana yang sangat besar untuk lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Untuk mendapatkan bantuan dana, lembaga-lembaga harus mencapai tingkat kualitas dan persyaratan bertanggung jawab yang ditetapkan dalam Higher Education Support 2003 atau Undang-Undang Dukungan Pendidikan Tinggi tahun 2003. 4. Kurikulum. Pusat Pengembangan Kurikulum dibentuk oleh pemerintah Commonwealth dalam tahun 1975 untuk membantu mengkoordinasi dan mendiseminasikannya serta menyiapkan materi kurikulum. 5. Ujian dan kenaikan kelas. Selama bertahun-tahun, sistem pendidikan Australia menggunakan sistem penilaian eksternal yang ekstensif untuk menentukan kualifikasi siswa dan pemberian sertifikat atau diploma. 6. Penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan berkembang cukup pesat antara tahun 1960 dan 1980 karena berbagai faktor. Pertama, jumlah lembaga pendidikan tinggi atau staf akademinya meningkat cukup besar, terutama pada bidang pendidikan guru. Nama saya Dana Mariana, NPM 17020046. D. Kebijakan pendidikan di Australia. Australia menawarkan beragam pilihan studi untuk para pelajar internasional dengan lebih dari 1.100 institusi dan 22.000 jurusan untuk dipilih. Lembaga akademik di Australia mendapatkan ulasan baik dalam hal-hal seperti kepuasan pelajar, kelayakan kerja, serta kualitas hidup dan suasana komunitas pelajar, dan memiliki kebijakan yang terdiri dari bidang 1. Pendidikan, 2. Sistem kualifikasi, 3. Biaya dan beasiswa, 4. Beasiswa, 5. Gaya mengajar dan belajar, 6. Perguruan tinggi, 7. PIT, 8. Program PITW, 9. Tahun akademik, 10. Belajar bahasa Inggris, 11. Setelah kelulusan, 12. Pekerjaan, 13. Studi pasca sarjana.